Kayak mau lahiran gitu? Iya, kayak udah lahiran. Hai Ajiganers, ketemu lagi sama aku Fani dan Heiretsu. Halo. Dan juga Kang Sari. Halo. Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horor untuk para Ajiganers semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video-video seram. Dan untuk kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui email rame.jigana@gmail.com. Oke Jiganers, sebelum lanjut mereaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke. Oke Karetsu, langsung aja, ada siapakah di pengirim pertama? Oke, kali ini spesial requestan kan? Iya, gimana tuh Karetsu? Ada yang mau ngangkat kasus Vina lagi nih. Apakah betul itu arwahnya Vina yang masuk ke tubuh seseorang untuk mengungkapkan siapa pelakunya kan? Gitu. Iya, Takutnya iya, kan iya. hoax gitu ya. Iya benar. Dan kemarin udah dibahas di channel Rame Jigana TV yang ini nih, kisah nyata Vina sebelum 7 hari ya. Ya waktu itu pernah dibahas kan sama Iya. Karetsu ya? Kita dengerin langsung rekaman suaranya ya, Van ya? Ya, langsung aja. Oke, apakah emang asli atau enggak Di gitu? video tersebut arwah yang masuk di Vina mengatakan, sakit ya Allah, gitu ya. Dan kemudian dengan arwah yang melalui masuknya ruh ikan lebih lanjut. Nah, di satu sisi arwah Vina membantu penyelidikan tersebut dengan merasuki salah satu sahabatnya yang bernama Linda dan memberitahu kronologi yang sebenarnya nih ya. Arwah Vina mengatakan bahwa Vina dan Eki disiksa oleh pelaku. Bahkan Vina juga dilecehkan oleh ke-8 pelaku tersebut. Ini baru ketangkap berapa? 1, 2, 3, 6 ya. Iya. Yang pulang kan 3 ya? Iya, Berarti akhirnya ada 9 ya kan? 11. Wah, banyak banget ya. Iya, 11. Yang udah tertangkap 8. Yang Oke. 3 katanya masih berkeliaran. Oh. Walau alam sih ya. Si DPO ya? Iya. Kemarin 1 udah ketangkap ya kan, berarti sisa 2 lagi ya. Oh gitu? Iya. Lah aku belum Belum update lagi ya. belum update lagi nih. Ya ini dia rekamannya ya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak, Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai Pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede. Kepalanya kenapa? Diapain Dede? Kepalanya Tadinya dibenturin. dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan? Jangan adik Egi pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Terakhir Nongkrong di tuh mana? dia jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa mbak. Orangnya udah ketangkep deh. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua mbak. Iya belum semua. Tapi ini lagi dicariin lagi deh. Lagi dicariin sama bapaknya Egi. Jangan ketipu mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok mbak. Iya, sabar deh. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa mbak, itu otaknya mbak itu. Karena itu anaknya polisi mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih. Cari sama tahu yang aja Egi. temen-temennya
namanya Egi. Itu Mbak itu. Egi siapa? Nah itu dia ya. Tapi sosok Lindanya nggak tahu ya Pan. Apakah udah hadir yang kesurupannya Pan? Iya itu dia. Kalau berdasarkan cerita yang beredar kan, Linda ini tuh emang bestinya banget ya. Betul. Tapi setelah aku lihat dari ya sosial media kan sekarang tuh lagi seliweran banget ya saya dari sini kabar begini. Aku tuh jadi bingung tahu. Jadi sebenarnya katanya Linda itu sebenarnya musuh dalam selimut, malah ada yang ngomong kayak gitu. Terus katanya ini kerasukannya pura-pura untuk mengalihkan perhatian gitu supaya si otak nggak ketangkap. Kepakai Linda salah satu juga musuh gitu. Katanya tuh gitu, kata apa sih pendapat dari netizen ya. Kalau menurut aku sih pendapat dari sisi netizen. Karena kan kita nggak ada yang tahu Allahu alam, tau nggak sih? Jadi banyak teori berseliweran ya kan ya. Iya benar. Ya terus apakah emang arwah bisa masuk ke dalam seseorang terus menjelaskan dengan detail ya Pan ya? Itu dia. Karena ada udah banyak banget kasus-kasus ya yang kayak di Subang tuh ya, yang kayak kasus di Subang ini yang udah pernah kita bahas juga ya Pan. Itu tuh yang menceritakan bahwa si ayahnya justru ya. Iya benar. Bingung ya, tapi aku dari awal ngedengar kisahnya gitu sampai sekarang sudah difilmkan gitu. Aku mah mungkin ya bisa aja gitu Karetsu. Maksudnya jadi si orang tersebut sebetulnya tahu, makanya bisa menjelaskan secara detailnya bukan karena roh yang merasukinya, tapi sebenarnya dia tuh tahu gitu. Makanya ketika ada yang masuk ke badannya dirasuki ya seseorang tersebut jadi lancar itu karena dia tuh sebenarnya tahu gitu. Bisa aja nggak? Karena bestian gitu ya. Benernya ya gitu. Jadi ada ya. batin gitu, ada ikatan batin mungkin gitu. Makanya bisa selancar itu menjelaskan kan bisa aja kan? Bisa. Kalau menurut Kang Sarip gimana nih dari kesimpulan yang kesurupan itu ya? Betul ya. Ini saya juga menyimak ya, cuman tidak terlalu dalam menyimak untuk kasus Vina ini ya, pemirsa. Tapi saya pasti ini bakal kontroversial karena mungkin kasusnya belum terungkap. Kalau dari segi saya, segi spiritual gitu ya, dari bahasa dia, kan saya nggak melihat mimik wajah ya. Jadi dari bahasa dia, dari perkataan dia itu, ini bukan kesurupan. Tapi? Jadi kayaknya sih, ini bebas berpersepsi aja ya. Ini pendapat saya pribadi ya. Kayaknya dia melihat dan melihat sesuatu kejadian tersebut sehingga dia tidak kayak ada sesuatu yang ingin dia jebloskan gitu. Iya. Kayak dia tuh berontak melalui hal ini gitu. Iya, jadi dia itu memanipulasi, dia kesurupan karena dari segi bahasa dia tidak kesurupan nih. Dari kata-katanya itu psikologis banget, dia kayak yang ingin menjebloskan seseorang dengan cara dia juga melihat kayaknya tuh. Berarti tahu kan, bener kan? Karena tahu gitu. Tahu kejadian dia melihat. Cuman posisinya sekarang Lina itu up di publik kan nggak ada ya? Iya, nggak ada. Malahan dia tuh katanya sempat dicari nih. Ini netizen hebat banget gitu. Udah ada beberapa yang jadi Linda. Kayaknya Linda yang ini deh. Kayaknya Linda sekarang di sini deh. Netizen tuh tahu banget. Sampai bisa menghubungi via Instagram. Nah dari DM-nya itu katanya dia bilang tolong jangan memperkeruh suasana dengan mencari saya gitu. Karena kan saya mah cuman kerasukan aja gitu, nggak ada niat lain. Dia bilang kayak gitu kan. Posisinya kan ketika dia menjelaskan dan beberapa foto juga sih saya lihat ya, Linda ini sempat akrab sama geng-geng ini nih. Iya. Jadi kalau misalkan dia tidak punya salah, tidak punya dosa, ya up dulu gitu ke publik. Makanya dia sembunyi itu kayak yang takut. Dia itu menceritakan sesuatu tapi kayak ada emosional tersendiri untuk seseorang gitu. Kalau dari persepsi saya sebagai spiritual dari segi bahasa dia, ini kemungkinan dia melihat kejadian tersebut dan menceritakan secara detail dengan berkamuflase dia kesurupan. Kalau menurut saya pribadi loh ya. Ya, bisa banget sih. Betul. Karena kemarin juga ada ya yang kasus apa tuh yang di Subang itu mah kayaknya asli ya kan? Nah, kalau yang di Subang betul itu asli, cuman itu juga bukan arwah ya. Garis besar ketika ada orang kesurupan orang yang sudah meninggal itu khorin. Jin khorinnya. Jadi bukan arwah. Nah, kalau di Subang itu ya betul itu saya lihat. Pantesan detail banget ya Pak, sampai ada 12 orang. Iya, itu dia. Itu tuh yang lari ke Jakarta tuh jangan ketipu, itu otaknya. Dia tuh tahu gitu. Selain ada ikatan batin, dia itu yang seperti tadi Kang Sarip bilang, tahu. Dan dari segi psikologis juga tadi sempat dengarkan ada yang janggal juga. Dia bilang ini anak polisi, tapi ketika ditanya nggak tahu, nggak kenal. Kan itu sudah ambigu ya. Dia anak polisi gitu. Ya, dia menceritakan dia ini karena dia ini anak polisi. Gak tahu siapa-siapanya anak polisi mah katanya lagi atau siapa gitu. Nggak kena, cuman pokoknya ada anak polisi. Nah, kayak gitu. Tapi harusnya kan
korbannya ini yang namanya Eki ya. Iya, Ya. Eki. Kan bapaknya juga polisi ya. Betul. Ya harusnya kenal dong Vina ya. Tahu lah gitu minimal. Iya sih Ya benar. arwahnya ya. Iya benar. Kalau memang benar, emang iya. cara edan kesurupan gitu Betul. memberitahunya. Harusnya Dan- tuh hafal banget tuh. Kayaknya kalau kerasukan gitu gak akan bisa selama itu ya kami. Pertama tidak akan selama itu, kedua tidak akan sedetail itu, dan tadi juga nabrak-nabrak ada sesuatu dari segi bahasa ya yang tidak sinkron dari awal sampai akhir saya dengarkan. Ada yang tidak sinkron ya. Pertama dia bilang ada anak polisi yang nyiksanya tuh, tapi yang kesininya dia nggak kenal siapa itu, nggak pada kenal. Kan itu bertabrakan ya. Iya. Jadi Kontradiktif ya. secara psikologis ini bukan kesurupan sih. Oke, wah. Kayak emosi yang luap-luap nggak? Ya. Iya, takutnya saya menebak ya, tapi posisinya kayak yang ada yang ingin dijebloskan nih sama si Linda ini nih. Iya iya. Kayaknya. Tapi yang jelas semoga kasusnya cepat selesai ya kan. Betul. Itu dia. Kan udah lama nih ya kasus yang itu kan ya. Udah bertahun-tahun. Tapi di disclaimer juga ya, ini persepsi kita pribadi Semua aja. benar, iya. Konsumsi apa ya? Misalnya opini lah. Opini. Ya. Ya, karena netizen juga dari kemarin, dari semenjak muncul filmnya, opini tuh banyak banget. Jigeners pasti Jigeners pada ngikutin banget deh. Iya, bebas lah ya berpendapat ya. Betul. Mau itu kesurupan atau emang itu ya terserah netizen aja gitu. Nah, ini ada dari Maulana Ahmad Zakaria. Assalamualaikum Kak Fani, Karetsu, dan Kang Sari. Waalaikumsalam. Saya Zakai dari Pemalang, Jawa Tengah. Saya punya video penampakan anak kecil di belakang teman saya. Awalnya kami bertiga sedang main di rumah teman. Saat tengah malam kami dengar ada yang berlarian naik turun di tangga. Tapi kami cuek karena kami kira itu tuh cuma tikus atau kucing. Anehnya suara yang berlarian di tangga tersebut lama-lama terdengar seperti suara langkah kaki orang yang lari. Akhirnya kami pun memutuskan untuk coba cek ada apa di tangga. Setelah di tangga kami tidak lihat apa-apa, tapi saat saya mau naik ke atas, tiba-tiba ada yang gebrak plafon. Kami pun kaget dan langsung lari ke tengah ruangan. Kami udah 3 kali mencoba naik ke tangga, seperti ada yang gebrak plafon. Namun lama-kelamaan akhirnya kami pun memberanikan diri naik ke tangga sambil ngerekam pakai HP. Dan alhamdulillah udah gak ada suara gebrakannya. Soal saya cek ternyata tidak ada siapapun di atas. Saya juga tidak lupa cek video yang saya rekam. Awalnya ada apa-apa, tapi setelah keesokan harinya saat di rumah saya sendiri, saya coba iseng-iseng cek lagi hasil videonya, ternyata ada penampakan tersebut. Menurut saya itu real penampakan, tapi penasaran gimana menurut pendapat Kang Sarip. Oke. Oke, ini udah lama berarti ya di plafon rumahnya dicek. Iya. Sering dicek-cek nih ya. Betul. Ternyata ada nih. Sering bubunyian kayaknya. Iya. Ini dia rumahnya, Oke. plafon yang atas ya. Iya. Mana suaranya kan suara misalnya nyong ya kan niki suaranya kan betul ini suara ini ya Tapi suaranya banter ya? iya banter kayak bos Iya. no Kirain sendiri ngeceknya gitu. Enggak ya, Mbak. Ada bertigaan cina. iya kayak kue iya bener kayak kue Eta ya Allah. Siapa Ti? Hilang ya. Gimana? Dia mah nempel ya Pan, nempel di si kakaknya dia. Matanya menyala sendiri. Kenapa ya? Tapi kepalanya kayak botak. Kayak nggak ada rambutnya gitu maksudnya. Tuh. Apa itu yang punya rumah? Sosoknya bocil kan itu mah. Tuh lihat nempel banget tuh. Enggak, maksudnya si kakak ini yang punya rumah ya. Bisa sih. Makanya ketempelan. Ini kayak neplok ini mah ya. Tuh, tapi pas diarahin lagi hilang. Oh, jadi hilang entah kemana gitu. Nyong saya kan. Dan ini yang suka bunyi di atas sini. Oh ngerti yuk. Gudang ya. Ini yuk. Oh iya. Di kamar mandi. Kita apa? Itu apa tuh? Kita apa? kayak tanah kayak kucing Lah, aku pikir kamar mandi. Oke. Kayaknya nggak digunakan yang atas dia kan Iya, gitu ya. karena emang suasananya juga emang serem banget kayak gudang lah, tapi yang jadi bikin kita takutnya itu ada sosok bocil ya. Tapi aku pikir di atas loh. Ya emang suaranya di atas sih, cuman tadi kayaknya ke gap deh. Dicek dan si bocil yang itu tuh melihat gitu kayak Iya. kepergok tuh. Nah ini kelakuan aku nih kepergok katanya gitu Aduh, kan. kebanguranku gitu ya. Iya. Tuh kayak nempel, Kenapa gitu banget sih? terus langsung hilang. Kayak hilangnya juga terbang ya. Iya, Kayak kelihatan bukan terbang. banget. Di bawahnya juga kelihatan tuh. Ini ya, ada Iya. ya. Terusnya gimana sih posisinya? Aku bingung dah. Nggak ada badannya ya. Nggak ada kakinya. Nggak ada. Nemplok itu mah. Set.
Tuh hilang. Tuh, kan ada pergerakan juga di bawah ya. Iya, emang. Cepet. Apakah tuyul gitu ya? Tuh. Tapi kalau untuk tuyul kayaknya terlalu tinggi deh karena itu so tahu. So tahu, makasih. Karena Fanny pernah itu tuyul ya? Enggak juga sih. Jadi tahu ya karakteristiknya. Itu mah tingginya kan hampir nggak jauh sama si kakaknya maksudnya. Itu kayaknya kayak neplok kayak gitu kan? Ya gitu ih. Hah. Dan ini pas dicek gak ada ya, pas keesokan harinya dicek lagi katanya ada Nemu gitu ya. Secara serius gitu mungkin ya, lagi sendiri Iya. makan gak banyak ngobrol. Nah, gimana nih langsung aja nih Kang? Ini astral, cuman posisinya nggak tahu nih asal apakah khodam atau emang penghuni dari rumah sini ya. Oke. Kalau saya lihat ini sosoknya memang anak kecil, Oke. cuman agak tinggian dari anak kecil pada umumnya ya. Dan mungkin dari segi tangan itu nggak sinkron lah, kecil-kecil tangannya. Oh. Tuh, ini Kepala juga. besar, kayak ini loh, kayak alien tau gak ya? Iya, itu Betul-betul, dia. kayaknya Aku tadi kayak mau gitu. ngomong, cuman takut tersinggung si makhluk. Dan apakah dia yang pembuat keributan suara pelapon kayak gitu Kang? Nah kalau misalkan dari pelafon sih kayaknya Dari suasana rumah dari ya? suasana rumah dari atas itu banyak asal sekali yang saya lihat juga ya. Oke. Meskipun bersih tapi ini sumpek nih. Ya emang ya. Terus kayak itu gelap juga sih. Iya sih harusnya kan diterangin ya. Berarti ini real astral ya? Ini kalau saya perhatikan real astral. Saya pikir tadinya dia sedang gendong bayi atau adek gitu ya. Oke. Tapi ya hilangnya secara kayak terbang gitu. Aneh kan? Aneh. Oke, berarti bukan hanya satu ya sosoknya, tapi Banyak. kebetulan satu yang ketangkapnya ya. Tapi harus gimana tuh Kang? Itu harus pembersihan sih. Pembersihannya. Takutnya negatif karena saya tidak bisa mendetek positif dan negatif untuk saat ini gitu. Oke. Berikutnya ini dari Andreas Andrison. Halo Kang Sarip, Bang Retsu, dan Kak Fani. Halo. Ini saya ada video yang saya dapat dari YouTube Tinju Bebas Rusia dan saya salpok sama asap terbang yang lewat di belakang kameramen. Dibilang lampu sorot tapi bentukannya aneh. Menurut Kang Sarip ini apa? Oke. Salam dari Kaltim. Tinju ini ya. Ya. Aku pikir acara. Oh, oke. Oh, di Oh. belakang tuh. Oke. Tuh, jalan ya. Iya sih. Saya cepat ya. Iya benar. Tapi ada gerakan bahu juga. Tapi ada tangan kelihatan pakai kaos pendek. Tapi cepet Pan. Iya, enggak coba. Tuh. Tangannya gitu tadi kelihatan. Tuh, Iya, betul. ini pakai tangan pendek. Iya. Tangannya gerak gitu. Oke. Posisinya itu kan orang ya padat. Iya. Tapi terlalu cepat sih gerakannya. Kalau orang Iya, tuh. Enggak kalau kata aku mau orang. Nah. Kelihatan dia lari. bentar. Oke, tapi kan jin juga bisa menyerupai orang kan. Nah, itu dia. Gimana nih, Kontras. Oke, ini bukan asal. Ini kayaknya benda padat saja, ya orang lah. Kang? Orang ya. Nah, dia berlari, kelihatan sih itu. Cuman posisinya dari segi sananya gelap, ya kayaknya pakai pakaian yang agak ada putihnya gitu. Kayak hoodie mungkin ya. Oke, jadi orang tuh ternyata nggak fokus nonton pertandingan tapi bisa fokus kemana saja gitu kan ya. Bagus. Dan itu di Rusia ya, bukan berarti ya. Bukan. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau di luar negeri juga emang hantunya ada gitu kan. Ada. Ya dia nanti ikut fighting. Mengikuti ya. Niru. Niru. Hati-hati jangan sampai merasuki petinju. Ya, betul. Takutnya nanti jadi kuat banget gitu. Ini dari Rina Yulianti. Assalamualaikum Tefani, Kang Retsu, dan Kang Sarip. Waalaikumsalam. Ini saya ada video minggu kemarin pas jalan. Saya iseng rekam buat story. Tiba-tiba ada suara aneh. Dan itu bukan suara saya. Dan anehnya suaranya sangat dekat sekali. Lokasinya di depan Istana Bogor jam 2 siang. Tolong dijelaskan Kang, itu suara apa? Saya baru ngehnya pas saya post di SW dan banyak yang komen. Suara ya. Iya, kadang gitu ya. Kalau kita tuh ngeh tuh karena udah Kasih tahu. diingatkan dan diberitahu oleh orang lain. Di Istana Bogor. Berarti ini mengikut ya. Kok terus-terusan sih aku nggak terima kalau kayak gitu. Tapi ada bocil di depan Pan, apakah itu bocil? Enggak, bocah yang di depan tadi ngomong gini, hah? Hah? Apa? Dua kali dia, emang kedenger sama aku. Tapi beda kan suara di depan ke belakang. Beda. Ya? Beda. Hampir bebarengan sama yang Nah, kalau yang itu bukan ya? kan? Betul. Coba. Nah, itu bocil.
kali lagi kesurupan di belakang. Tapi kalau misalnya emang si ibunya nggak sadar, si kakaknya nggak sadar, ngapain? Maksudnya, masa terus mau gitu-gituan apa konsepnya? Mungkin si ibunya lagi tantrum, pengen beli sesuatu gitu ya, pengen shopping tapi malah lanjut gitu kan. Iya, tantrum betul. Gitu ya? Iya. Jadi kepikiran terus jadi nangis gitu. Jadi tantrumnya caranya menggelitik seperti itu gitu kan? Iya. Tapi nggak sadar. Udah kicing kalat muihnya. Iya benar. Untung aku tantrumnya nggak gitu. Iya. Oke. Dan ini katanya di Istana Bogor ini emang serem banget kan? Katanya gitu Ya, sih rumornya. betul tahu sih saya Istana Iya. Bogor itu. Saya pernah ke sana beberapa kali juga sih. Ke Istana Bogor, di situ ada prasasti dan lain sebagainya. Ada gitu. makam Belanda juga ya kalau nggak Betul. salah. Tapi kalau dari suara ini gimana nih Kang? Ini kalau saya perhatikan ini bukan suara astral ya, cuman nggak tahu suara apa. Mungkin si ibunya, karena posisinya kalau misalkan suara dari luaran ini nggak akan ngikut. Ini sambil motor berjalan suara terus ada Terus kayak iya kayak di si ibunya aja gitu. Dan deket dengan kamera ya. Betul. Iya. Deket. Atau kan itu mungkin hodam si ibu. Ngereok. Si ibu juga nggak sadar kan ya? Iya kan bisi-bisi gitu maksudnya, takutnya. Iya sih. Kayaknya si ibunya sih, karena yang ngirim video kayaknya si bapaknya. Tapi mau ngomong takut body shaming aku. Apa tuh? Takutnya giginya bolong pas kena angin kan. Oh iya. Itu mah helm kan? Itu mah biasanya helm di depan nembus ke helm. Iya, gitu. suka ada suara. Jadi kayak foto gitu. Tukang Tapi- foto kan. Iya, aduh. Tapi posisinya ini bukan astral, dari energi nggak ada, dan mungkin ini si ibunya aja yang bicara, cuman nggak sadar aja gitu. Mungkin casing HP sih yang bolong gitu kan. Oh iya, bisa jadi. Tadi kayak aku gitu. mikirnya itu angin loh, tapi angin kedenger. Gitu angin mah. Itu Iya, tapi Terus aku mikir ini dia bawa kucing. bisa jadi sih, karena kita tidak tahu ya dia di depan Dia kita megang apa. sambil gini teh kan nggak Iya. tahu. Iya. coba tanya si ibunya ya, apakah pengen sesuatu gitu kan. Bukan lah, ini bukan astral, kalem aja. Iya. Ini dari Diki Yoga Pratama. Assalamualaikum Teh Fani, Kak Heretsu, dan Kang Sarip. Waalaikumsalam. Aku ada video kiriman seorang teman, nampak sosok putih menyerupai pocong. Bisa dicek apakah astral atau hanya ilusi optik aja? Oke. Ini screenshotnya. Pecica ya. Ini ya. Di jalan ya, di persimpangan. Asik. Ini videonya. Oh itu. Waduh, Gede ya. di kiri JNers. Gede banget. Dan emang putih. Dan Melayang. ini putih nanti ya. Kalau ini pohonnya ada jalan ke sebelah kiri ya kan, persimpangan. Iya gitu. Enggak. Jurang. Sorry. Aku tadi ngeliatnya. Bukan ya. Kayaknya solokan atau apa sih, kayak kepala gitu ya. Dam. Iya. Tapi yang putih ke atas itu bukan pelang, bukan apa ya? Iya, Kayaknya. bukan karung ya. Tapi Kayak sedang membelakangi ya. Kalau misalnya itu sesosok, aku mikirnya itu tuh kayak lagi membelakangi, terus kayak melayang juga. Oh, di belakang pohon pan. Iya. Ini batangnya ya. Iya. Dia itu kayak ngait di sekitar situ gitu. Tuh. Gimana nih Kang kalau menurut Kang Sarip? Ini kalau menurut saya ini bukan astral ya pemirsa. Ini kayaknya dam aja atau tihang sih. Oke. Saya nggak paham. Karena posisinya lihat dari awal itu kayak yang tanahnya itu kayak yang di apa ya? Kayak yang di dam di depan tuh ada tembokan. Iya, emang sih Kang, betul kelihatan. Ya ada tembok, terus ada itu ya. Jadi untuk menahan supaya tidak longsor gitu. Jadi ada Nah, tiang-tiang oh iya, tubuh dam paham. gitu ya. Berarti di bawah tuh kayak sungai-sungai gitu ya, sungai kecil gitu kan. Biasanya kan kayak jurang selokan gitu ya di bawahnya tuh. Coba kita terangin dulu ya. Terangkanlah. Terlalu penasaran ya. Kayak ornamen sih, cuman ya kan ornamen aja. Iya sih. Kayak apa? Pokoknya sesuatu yang menggantung lah. Ya. Agak tinggi gitu, agak luhur. Ini juga banyak ya. Ya banyak Oh iya sih, juga. bener. Itu kan dari sini dari Iya. depan tuh ada tembokan yang buat sekatan ya. Ya ini ya. Nah, ya benar-benar. Ya ini karena kehalangin sama itu tuh pohon-pohon ya. Rimbun-rimbun gitu ya. Ya. Emang kayaknya kalau dicek siang hari ada ya, kayaknya masih ada Iya, gitu. coba video siang harinya mungkin bisa Ya, betul. Spill ya. di-spill ya. Ini video berikutnya. Ini katanya ada yang di rumah sakit tapi kesurupan, jadi langsung sirat kan, kesurupannya teh aneh kan. Oh, atau jadi cager ya. Ya aneh. Aneh Harusnya ke rumah sakit jadi sehat ya. Betul. Iya, ini Kan jadi bisa silat. kesurupan. Ya.
Ini ya videonya. Tapi kayak di bidan ya ini mah. Kayak mau lahiran gitu. Iya kayak udah lahiran. Kalau misalkan udah lahiran ya dia kuat banget ya. Dia masih pakai apa itu, Tes? Iya pakai sinjang. Sinjang. Kalau bahasa Sundanya mah. Iya. Terus masih pakai infus juga jadi Nas. Ya pakai ini bohong atau masa ya lemas harusnya ya. Iya tuh. Betul. Atau gimana nih, atau palsu nih kesurupannya? Ini kalau saya perhatikan ini kesurupan asli ya. Kesurupan asli, tapi terlepas dari kesurupan aslinya ini apa sih? Harusnya saya lebih mendalam. Bentar. Ini kayaknya baru beres lahiran, bukan mau lahiran karena udah nggak ada ya. Iya. Oke. Ini kalau secara manusia normal baru lahiran itu nggak mungkin dia bisa jag-jag tuh. Iya. Ya, jajah gua ringkas. Iya, jag-jag ringkas. Fit banget gitu. Iya, Fit fit ya. banget kayak gini. Ini jelas dia kesurupan asli. Cuman saya nggak tahu nih kesurupannya apa memang karena bayi itu harum ya. Jadi banyak astral yang mendekat gitu dan merasuk ke ibunya bisa Si jadi. ibunya juga kan wangi gitu kan. Betul, masih nifas kan Iya, ya. nah itu. Ada darahnya juga. Jadi saya nggak tahu ini yang masuk apakah jin yang seperti itu atau memang dari leluhurnya yang turunan supaya anaknya kuat gitu. Oke. Oh, jadi biar melahirkan juga kuat gitu kan ya, anaknya juga kuat, bisa aja gitu kayak Kang ya. Betul. Jadi orang tua terdahulunya itu bilang kayak yang anak incu saya itu didampingi gitu kan, anak cucunya. Tuh siapa yang menghalangan ngagokan awas nah. Sok tuh mana Si Linu ya, karena Iya sih. Linu tuh karena apa ya? Baru itu beres gitu. Baru Iya. beres lahiran gitu. kelihatannya masih kayak yang baru lahiran ya kata aku mah soalnya ya gitu. Ya, kosong. Apalagi kalau misalkan dijahit ada jahitannya. Dapat buka lagi tuh jahitannya. Iya. Oke juga nurse, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again. Ulangi see you again. See you again.